Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Bila semuanya terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas memiliki 100 juta rupiah ini, bagaimana jika Anda misalkan seorang atlet renang dalam suatu kejuaraan memperebutkan medali emas, selalu bertanya-tanya, apakah hasil latihannya selama ini akan berhasil? Bertanya-tanya apakah air kolam renang cukup aman? Bertanya-tanya apakah lawannya terlampau kuat? Bertanya-tanya apakah usianya terlalu tua atau sudah terlambat? Sekarang bayangkan, kira-kira berapa banyak medali emas yang akan berhasil diraih oleh atlet renang tersebut jika pikiran-pikiran itu menguasainya? Mungkin tidak banyak medali emas yang berhasil diraih, bahkan tidak satu pun. Pertanyaan seperti bagaimana jika hal tersebut tidak berhasil, bagaimana jika hal tersebut hanya membuang-buang waktu saja, bagaimana jika saya tidak mendapatkan apa yang saya pikirkan? Padahal beberapa dari Anda mungkin tidak mendapatkan seperti yang Anda pikirkan, malah Anda mendapatkan lebih dari yang Anda duga sebelumnya. Kita punya pilihan. Anda bisa menerima kondisi Anda saat ini dengan mengatakan, saya menerima pekerjaan yang tidak menyenangkan ini. Saya menerima kondisi hubungan yang buruk ini. Saya menerima bahwa saya belum memiliki rumah sendiri. Saya menerima bahwa saya belum bisa berlibur ke tempat idaman saya. Itulah bentuk penerimaan. Itu oke, tidak apa-apa buat Anda. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Setidaknya, Anda merasa damai di hati dengan menerima kondisi Anda tersebut. Apa yang Anda yakini, itulah yang Anda dapatkan. Anda menerima sesuai dengan diri Anda. Anda mungkin bisa menutupi pikiran perasaan terhadap orang lain, tetapi tidak kepada alam semesta. Kenapa? Karena Anda adalah bagian dari alam semesta. Getaran Anda terbaca karena itulah realitas di medan energi Anda. Seseorang bisa saja mengatakan, saya siap untuk pergi, saya sangat bersemangat sekarang untuk impiannya. Tapi hati kecil orang tersebut mengatakan, saya tidak mau melakukannya sekarang, atau saya akan melakukannya kapan-kapan nanti saja. Alam semesta yang mengetahui hal tersebut akan melihat bahwa orang ini tidak bersungguh-sungguh dengan niat dan tujuannya. Alam semesta akan melihat bahwa orang tersebut belum siap untuk komitmen dalam hidupnya, belum siap untuk naik ke tingkat berikutnya. Percaya itu penting. Anda perlu untuk percaya bahwa impian Anda tersebut adalah mungkin dan bisa diraih. Anda perlu berpikir, mungkin bisa, dan menjadikannya bisa untuk diraih. Keyakinan yang membatasi diri Anda perlu disingkirkan. Kitab suci bukan hanya menulis tentang iman, tetapi juga menulis tentang kekhawatiran hidup, keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan manusia. Hal-hal ini tampaknya lebih besar kekuatannya dibandingkan iman, percaya untuk rata-rata bagi kebanyakan orang. Iman adalah percaya dulu, baru melihat. Tetapi di dimensi fisik menganut aturan lihat dulu, baru percaya. Masalah Anda ada di dunia fisik, tetapi Anda membentuk solusinya terlebih dahulu di dimensi non-fisik, dunia internal, realitas medan energi terlebih dahulu, di mana percaya dan iman itu beroperasi. The Law of Assumption yang pernah dibahas di video-video terdahulu sebenarnya berbicara tentang iman ini. Perlunya menetapkan tujuan yang lebih baik, yang bisa memotivasi Anda, yang akan membuat Anda antusias, jadi bangun lebih pagi, bahkan tidur lebih larut bila perlu, bahkan bekerja lebih keras dan lebih cerdas daripada sebelumnya. Dan Anda tidak merasakannya sedang bekerja oleh karena antusiasme dan termotivasi. Daripada berbicara ke diri sendiri, saya ragu bisa mendapatkan rumah yang saya idamkan. Lebih baik bertanya, bagaimana jika saya mendapatkan rumah idaman saya yang selalu saya impikan, bahkan melebihi harapan saya? Daripada berbicara ke diri sendiri, mustahil bisa mendapatkan kenaikan gaji di situasi sekarang. Lebih baik bertanya, bagaimana jika saya mendapatkan kenaikan gaji dan promosi di tempat kerja di luar dugaan saya, dan seterusnya. Ini adalah permainan bagaimana jika impian Anda terwujud. Pertanyaan semacam ini yang mendasari penggunaan teknik scripting atau menulis surat dari masa depan, untuk membayangkan, mendengarkan, merasakan, menuliskan bagaimana jika impian mereka terwujud itu seperti apa.
menuliskan dan merasakan hal-hal yang dialami jika impiannya sudah terwujud. Mempengaruhi pikiran bawah sadar. Salah satu cara ampuh untuk mengubah pikiran bawah sadar adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena pertanyaan memungkinkan untuk sesuatu yang tidak diketahui dan membuka pikiran untuk mencari jawaban baru. Pikiran bawah sadar dirancang untuk membantu Anda mendapatkan jawaban atau memecahkan masalah dengan menggunakan cara tercepat untuk solusinya. Ia bekerja berdasarkan prinsip upaya paling sedikit dan mengikuti jalan yang paling sedikit perlawanannya. Ini sekali lagi untuk memastikan kelangsungan hidup Anda. Pertanyaan-pertanyaan tidak bisa diabaikan. Ini harus diperhatikan bahwa pikiran bawah sadar menjawab setiap pertanyaan bahkan sebelum Anda secara sadar memperhatikannya. Ini adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk keuntungan kita. Triknya adalah membuat pertanyaan dengan cara yang tepat agar bisa melewati pikiran sadar dan menjangkau pikiran bawah sadar. Gaya pertanyaan yang memungkinkan untuk ini salah satunya adalah, apalagi yang mungkin belum saya pertimbangkan? Dengan pertanyaan seperti ini, pikiran bawah sadar harus secara otomatis mencari sesuatu yang tidak diketahui, karena telah mempertimbangkan setiap kemungkinan yang disadari, dan ia akan terus mencari hingga menemukan jawabannya. Ungkapan pertanyaan tentang tujuan Anda bisa memicu pikiran bawah sadar untuk mencari jawabannya segera. Contohnya mungkin, alangkah senangnya dengan uang yang begitu banyak ini. Apa yang akan saya lakukan dengan semua uang ini? Apa yang saya butuhkan untuk bisa maju dalam hidup? Bagaimana saya bisa membuat ini menjadi kenyataan? Pikiran bawah sadar Anda tidak dapat mengabaikan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Segera proses dan upaya untuk menjawab setiap pertanyaan dimulai. Meskipun Anda mungkin tidak secara sadar muncul dengan jawabannya, otak Anda telah menjawab pertanyaan, dan pikiran bawah sadar akan menahan respon sementara untuk Anda. Pikiran bawah sadar juga berhubungan dengan pertanyaan seperti, bagaimana jika? Contohnya, bagaimana jika saya berhasil mencapai tujuan saya? Bagaimana jika saya memiliki 100 juta rupiah ini? Seperti apa saya kelihatannya? Saat kita terus bertanya dan tetap mencari lebih banyak pertanyaan, kita dapat membuat lebih banyak perubahan dalam hidup kita. Melalui pencarian jawaban bawah sadar, pikiran sampai pada kesimpulan yang akan membuka kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut. Terus-menerus menantang pikiran bawah sadar dengan gaya pertanyaan, apalagi yang mungkin, dan bagaimana jika? Sering-seringlah mengajukan pertanyaan dengan cara ini. Untuk menaikkan tingkat keberhasilan, ajukan pertanyaan saja sebelum tidur. Karena Anda dalam keadaan santai dan hampir tertidur, akan memperbesar hasilnya. Masuki kondisi mengantuk saat akan berangkat tidur, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan. Apalagi yang mungkin dan bagaimana jika? Berulang-ulang sampai Anda jatuh tertidur. Ini akan membantu mewujudkan solusi di hari-hari berikut. Fungsi pikiran bawah sadar Anda adalah untuk menyimpan dan mengambil data. Dan banyak orang terbangun dengan jawaban di kepala setelah tertidur dengan pertanyaan dalam pikiran semalam sebelumnya. Tapi tidak selalu harus jawaban yang terlintas di kepala. Sebagian lagi mengalami semacam inspirasi untuk melakukan tindakan tertentu, atau mendapatkan ide-ide saat sibuk bekerja, atau setelah bertemu dengan seseorang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-256 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap. Sampai jumpa.